Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih sahabat Sultan Jakarta 88? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan juga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, udah lama banget nih Sultan Jakarta 88 kagak konten karena ada kesibukan dan juga masih sibuk di pesan-pesanan ya. Jadi penjualan juga masih di status WA aja. Oke, ini saya review dulu deh. Sebenarnya banyak ya kemarin juga pesan-pesanan yang saya kagak review, yang saya nggak masukin di YouTube. Banyak pesanan tapi yang ini katanya minta di review. Oke, kita review. Ini pesanan yang pertama nih. Nah, ini yang dari Bohler, dari Ketua Juleha daerah Kalimantan ya. Alhamdulillah beliau pesen, beliau udah sering pesen ya, dan ini pesanan yang kesekian kalinya di Sultan Jakarta 88. Beliau Ketua Juleha di Kalimantan, ini Bohler N695. Oke, mungkin karena pencahayaan yang kurang ya, maklum apa kadarnya. Ini pesanan yang pertama. Alhamdulillah, semoga berkah selalu buat abangku tim Ketua Juleha Kalimantan. Oke, ini untuk yang kedua. Pesanannya ini dari Bapak Komandan ya, yang di daerah mana ya, Batam apa gitu ya, lupa, saya juga lupa nih. Ini lupa nih. Nah, ini pesanannya insyaallah ini bahan dari stainless steel, yaitu dari bahan Elmax, kepanjangan ini di 25 cm ya, 25 cm. insyaallah garapan juga rapi. Gagangnya beliau ini dari kayu burel Amboina gitu ya. Ini dari komandan polisian ya. Beliau senang koleksi dan juga alhamdulillah katanya udah beberapa tahun ini belajar nyembelih hewan kurban. Kita doain mudah-mudahan beliau bisa istiqomah ya, selain mengabdi kepada negara dan juga mengabdi kepada agama gitu ya, dan daripada menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita doain mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur ya, buat komandan kita, buat Om Rajo. Oke. Nah, ini pesanannya. Nah, Andi juga belum sempat review yang lain juga pesan-pesanannya karena masih belum beres, dan juga ada pesanan yang beberapa bulan belum beres juga karena kendala di bengkelnya gitu ya, sahabat Sultan Jakarta 88. Sampai akhirnya saya pindah bengkel untuk digarap baru. Jadi mohon bersabar buat yang kemarin udah pesan-pesan. Dan ini ada buat abang-abangku, ada 2 piece ya. Ini di Wilis Gen 2, modelnya bungkuk udang abang-abangku, kembar tapi tak serupa. Ada 2 piece ya. Ini jual cepat aja, jual murah, bungkuk udang modelnya. Ini yang pertama. Ingetin ya, screenshot ya, mau yang pertama apa yang kedua. Nah, ini yang pertama nih. Ini yang pertama, di kepanjangan kurang lebih ada di 30 cm ya, 29,8 29,8an kurang lebih, di 29,7,8. Untuk terlebar di pangkal ini terlebarnya 3,3 ya, kurang lebih deh, antara 3,3 atau 3,2 ini. Untuk tertebalnya ini Wilis Gen 1 ya, jadi tertebalnya nggak tahu tebel ya, ini cuma ada di 2,5 mm ya, karena ini Wilis Gen 1. Dan enak banget ya, enteng. Jadi kalau mau yang seneng narik nih, wah masya Allah, ini enak banget ya. Dipegangnya nggak terlalu berat gitu ya, enak banget. Jadi buat narik dia enteng, maupun dorik gitu ya juga enak, atau mau dorong begini juga nih enak banget ya. Karena nih model bungkuk udang, apalagi gaya tarik gitu ya, wah asik banget. Ini full kayu snorkeling. Ini dari harga 350, ini saya diskon aja ya, cukup di harga 285 ya, di 285.000. Ini yang pertama, screenshot aja. Ini yang pertama ya. Terus ini yang kedua nih.
Yang kedua agak lebih bengkok ya, agak lebih bungkuk udang. Yang kedua. Jadi nanti kalau pesen inget ini bang, pas begitu screenshot, kalian kalau minat langsung di screenshot, terus dikasih tahu bang ini saya yang pertama Willisnya gitu ya, ini bang saya yang kedua, jadi kayak gitu ya. Screenshotannya dikasih tahu jadi kagak bingung. Oke, ini yang kedua nih, screenshot aja. Ini yang kedua panjangnya ini panjangnya ada di 31,9 atau ya kurang lebih 32 cm lah, agak panjang. Kalau yang ini di pangkalnya agak lebih nggak lebar ya, cuman kisaran hampir 3 ya, 2,8an. Ini lebih lebarnya di depan. Kalau yang tadi lebih lebarnya di pangkal, ini lebarnya malah di 3,2an, 3,3 di depannya. Untuk tertebal sama ya, ini kurang lebih yang ini ada di 3, yang ini menipis ujung, yang tadi ada di 2,5an. Ya ini 3 juga 3 kurang dikit ya, 3 mm kurang dikit. Jadi kalau Willis Gen 1 kalau dapat yang bagian ininya dia memang nggak terlalu tebal ya, jadi agak tipis-tipis. Kalau dapat yang pas bagian yang baja tebalnya tuh dia baru bisa, itu biasanya cuman ada 1 lembaran doang gitu yang agak tebel-tebelnya ya. Itu juga dapetnya agak susah teman-teman. Kalau Willis Gen 1 kayak gini sebenarnya barang langka. Sebenarnya jual harga segini tuh bener-bener bisa dikatakan tipis banget ya. Dari untungnya paling ngambil cuman 10.000 sampai 20.000 doang nih kalau urusan yang Willis kayak gini nih, apalagi jualnya di bawah 300. Sebenarnya Masya Allah deh gitu ya, garapnya modalnya lumayan tapi untungnya cuman ya seperak 2 perak teman-teman. Oke, screenshot aja ya. Ini ada 2 piece. Jadi kalau yang pertama itu di 29,8 panjangnya. Kalau yang kedua itu panjangnya ada di 32 cm kurang lebih. Buat yang kedua, buat yang seneng-seneng panjang gitu ya, mungkin yang usianya udah 50 ke atas, mungkin kalau yang tenaganya kurang buat pisau-pisau pendek, buat yang biasa menggunakan pisau panjang, seneng gaya dorong, masuk banget nih karena panjangnya 32 aman. Jadi seandainya kalian nanti dapat sapi yang gede gitu ya, buat Pak Haji semua mau dapat sapi-sapi gede ukuran 700 ke atas, 800 ke atas, 32 cm ini rekomendasi gitu ya. Batas maksimumnya 30 cm. Jadi buat sembelihan jangan gaya-gayaan abang-abangku semua. Maksimal kepanjangan pendeknya 25 cm gitu ya, itu deh maksimal aja deh kalau buat sembelihan Idul Adha. Beda sama di RPH buat abang-abangku semua. Jadi kalau buat Idul Adha minimal 27 ke atas, 25, 27 sampai 30 cm. Buat yang nggak bisa pakai pisau pendek 32 cm ini rekomendasi banget. Karena kalau 35 cm itu terlalu kepanjangan juga ya, agak ribet, ngerinya mentok ke bawah. Oke, ini sambilan aja gitu abang-abangku. Kita langsung asahin. Kita asah minimal 1 piece aja deh. Yang elmak ini nih yang pesenannya Om Komandan kita gitu dari Bapak Kepolisian. Oke, langsung aja kita ke tutorial ngasahnya sampai level tajam. Disimak aja cara Sultan Jakarta 88 cara ngasahnya, disimak aja. Kita turunin ke bawah aja. Oke, yang kacamata aneh buka dulu. Kita turun ke bawah biar pada bisa lihat teknik ngasahnya Sultan Jakarta 88 ya. Jadi buat abang-abang semua kalau untuk buat ngebuka mata gitu ya, seperti yang Babe Haji Sidik bilang gitu ya, itu kalau bisa dialusinnya matbur matanya itu benar-benar dihilangin itu di grid awal gitu ya, di grid kasar itu. Jadi begitu naik tingkatannya
Nah itu cuman tinggal ngalusin doang. Itu bener banget karena Babe Haji Sidik itu legend ya abang-abangku semua ya. Kalau buat soal mengasah beliau ilmunya luar biasa gitu ya. Kalau aneh mah anak baru kemarin sore, jadi masih banyak belajar juga dari para guru-guru yang lain. Oke. Tapi aneh pribadi juga dulu ngasah bener-bener belajar ya, ngedatengin guru, bukannya sekedar otodidak doang. Jadi bener-bener ada sanatnya, ada gurunya gitu, ada guru ngasahnya. Lalu baru deh tuh setelah kita belajar, kita kembangin dengan gaya skill kita pribadi, dengan banyak, bisa dikatakan banyak belajar deh, banyak nonton juga di YouTube. Anu juga masih banyak nonton di YouTube gitu ya, untuk cara-cara ngasah yang lebih baiknya seperti apa, terus cara treatment gimana, terus masalah baja itu ngasahnya gimana, beda-beda ya abang-abangku semua ya. Bener-bener tingkatan batu itu pengaruh, abang-abangku semua. Contoh kayak seperti baja-baja keras gitu ya, kayak Sleipner, Vanadis, M390, DMO 5, terus Kasar 10, itu nggak bisa abang-abangku langsung dibuka matanya pakai batu alam Bogor. Itu agak capek, bisa cuman butuh berapa hari gitu ya buat nipisin matanya. Kalau seandainya cuma sebentaran doang tajam tapi semu gitu, kurang asik buat sembelihan. Jadi butuh berapa kali godotan baru dia tembus. Tapi kalau kita menggunakan batu ini juga sesuai gitu ya, sesuai porsinya itu baja. Contoh kayak baja-baja keras ya, kita buka matanya itu kalau nggak pakai batu korondum ya batu-batu Jepang. Jadi kayak gitu abang-abangku semua. Insya Allah baru dia tuh bisa. Nah ini kita coba rendam ya, ini kita rendam batu, kita rendam dulu nih sambil aneh nyari alas dulu ya buat natak ini pakai kanebo. Nah, ini kan ibunya udah dapat. Jadi langsung aja kita lanjut ke tutorialnya. Insya Allah nanti ini lagi dikirim juga barangnya, ada kurang lebih 5 atau 6 piece dengan dari baja Willis, HSS gitu ya, dan baja-baja yang lainnya abang-abangku yang harga-harga ekonomisnya lagi pada dikirim, cuman baru dikirim antara semalam atau hari ini gitu ya, paling dua hari ke depan deh udah mulai ready bisa jualan di YouTube lagi. Selebihnya aneh lebih sering di status WA. Oke. Terus kita siap-siapin abang-abangku ya alat-alat buat ngasahnya. Ini buat tingkat-tingkat grip finishing. Ini dia biar batu alam ini dia ketemu karakter halusnya ketemu dan abrasif ketemu, kasar juga dia ketemu nih. Batunya agak beda nih abang-abangku, dia ini warnanya agak kuning. Cari kalau mau batu yang bagus alam, nah agak kuning kayak gini nih gitu ya. Nah agak kuning kayak gini insya Allah bagus dia. Minyak yang di sini kemana nih? Oke. Mungkin aneh cukup buat buka matanya aja ya ntar kontennya. Ntar sambil nyari minyaknya dulu, kemarin udah ada botolnya, tahu kemana nih. Oke, kita tes aja langsung. Ingat sebelum beraktivitas alangkah baiknya kita baca doa ya, biar saat proses pengasahan itu diberikan kelancaran tanpa ada suatu kendala, dan mudah-mudahan hasil asahannya juga bagus dan Allah kasih tajam. Jadi kita ini semua cuman adalah pelantara ya,
ngasah ini ada perantara yang ngajemin itu ya Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung aja biar nggak banyakan ngemeng. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farija'al muslimin, bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini kita lakuin kayak gini secara konsisten, abang-abangku ya. Dan apa? Dari segi sudut segi sudut juga ya, ini kita cukup jempol gitu ya patokannya abang-abangku ya. Biar sudutnya ini nih ngerata nih, kena nih. Jadi kayak gitu. Biar sudutnya ini kena secara merata. Jadi takarannya jempol. Nah, yang sering diperhatiin adalah sudut ujungnya ya abang-abangku, yang seringan ketinggalan. Jadi sudut ujung itu bener-bener kita perhatiin ya, biar kagak ketinggalan abang-abangku. Yang sering ketinggalan tuh sudut-sudut ujung sini-sininya nih abang-abangku nih. Gitu. Wah, ini udah pada berbalik ya, udah ketemu. Tinggal bagian pangkalnya aja kita gerusin lagi. Ini karena udah flat abang-abangku, jadi sekali jalan aja dia udah ketemu burnya. Ini udah super flat. Kalau super flat kayak gini, buat ngasahnya jangan terlalu miring ya abang-abangku. Nanti terlalu ketipisan, yang nggak bisa makainya bahaya. Pisaunya jadi gampang rusak kayak gitu. Mata pisau jadi gampang rolling. Oke, buat di pangkalnya masih ya butuh kita gerus dikit. Oke, nah udah balik. Nah sekarang kita balik lagi ya asalnya ya. Kita balik arahnya. Bismillah. Ini elmak ini cukup alot juga ya biasanya, walaupun enak, tapi ya lumayan lengket lah. Jadi bur matanya itu nggak gampang copot juga. Kalau baja-baja premium kayak gitu ya, beda sama baja-baja per. Kalau kita gerus langsung hancur. Jadi beda banget. Nah nih, ini yang punya pisau katanya bener-bener makainya katanya mau enak buat motongnya. Nah ini kita bikinin buat enak kata dia, biar bisa dorong bisa, tarik bisa. Oke, ini kita bikinin. Kita bikinin kayak gitu ya, biar bisa buat tarik, bisa buat dorong. Emang bisa bang 25 cm buat dorong? Bisa lah gitu ya, 20 cm aja buat dorong bisa. 18 cm buat dorong juga bisa gitu ya. 18 cm nih buat dorong nih gitu ya, dorong giniin buat ngegesek gitu bisa, cuman jatuh jadi digesek. Tapi kalau buat ditarik lebih enak, bisa pendek mainnya, lebih enak ditarik. Gitu kalau buat pisau pendek. Oke, alhamdulillah udah mulai halus ya. Jadi memang kayak gitu abang-abangku, kalau mau ketemu level tajam ya, itu Babe Sidik udah bilangin
gitu ya. Harus minimal di sininya harus halus, buru matanya harus udah hilang, sudah copot. Emang bener gitu ya, Ani sering ngelakuin kayak gitu ya. Kalau ngasah di grid kasarnya itu dimainin nih itu. Jadi di grid kasarnya ini bur matanya harus hilang. Kalau bur matanya di sini belum hilang, terus ditingkatin ke sampai ke tingkat yang lebih halus batunya. Bisa juga buat motong tapi agak lambat. Kan mau enak, kalau mau enak ya kayak gini gitu ya, kita bikin halus di grid kasar. Ini batu Jepang nih bukan yang merek Kingston, bukan yang apa deluxe ya, tapi yang biasa. Jadi dia agak kasar. Silikon karbitnya di atas ini nih nggak terlalu halus ya. Jadi ini batunya benar-benar kasar, 1000-nya. Beda kalau yang batu King 1000 itu halus. Jadi dia makanya kalau mau dapet yang kasar belinya yang di 240 baru dia kasar gitu. Kalau masih grade 800, grade 1200 itu atas ininya halus ya, permukaannya nggak terlalu kasar. Jadi kalau buat buka mata langsung nggak bisa dia. Kalau mau di grade 1000 kayak gini belinya, tapi jangan yang batunya yang king, jangan yang deluxe, yang biasa batu Jepangnya itu. Nah dia agak kasar. Buat buka mata bisa gitu ya. Ini karena ini Ani udah praktekin itu ya. Ini udah praktekin ini. Tuh, ini udah praktekin tuh. Ini tinggal ngalusin doang di sininya nih, tinggal nyopotin di sininya aja. Ntar kita tes ya di satu batu ini. Ya, Ani juga pernah ya ngetes ya pakai batu ini. Terus sampai ketemu level tajam. Itu bisa buat sembelihan. Kita abang-abangku. Tapi semua sebenarnya tergantung supirnya. Gitu ya. Pisau tajam. Kalau supirnya kurang handal, tetap aja ya, motongnya digodot. Jadinya 2 atau 3 kali. Tapi kalau supirnya udah handal, insya Allah gitu ya, sekali tarik gitu ya, itu udah cukup, langsung jebol, langsung kena. Oke, nah ini kayak gini nih abangku gitu ya. Ini kita ngelakuin kayak gini harus konsisten. Tuh, nggak apa-apa lama kayak gitu ya, nggak apa-apa lama bang, kok lama, nggak apa-apa lamain di sini. Kenapa? Sampai nemuin hasil ketajaman yang maksimal gitu. Jangan ngasah itu, jangan tuh buru-buru abang-abangku, jangan buru-buru mau naik tingkatan batunya, naik level ke atas, jangan, maksimalin dulu tuh. Ini jadi ntar rata di sininya nih gitu ya. Kalau di sininya di grid awalnya bikin buka matanya kagak rata, nanti abang-abangku semua begitu finishing kesulitan. Ntar tuh jadi ntar tajem, ntar enggak. Jadi samain tipisnya, samain dari pangkal sampai ke ujung, samain semua. Tingkat celong ke dalamnya tuh gerusannya samain. Gitu kan bisa dirasa gitu ya, bisa diraba-raba. Kayak gitu-gitu abangku. Nih insya Allah ya. Ini nanti udah bisa naik ke tingkat batu alam Bogor nih. Nah ini dikit lagi nih. Insya Allah tuh ini udah ketemu halusnya, udah enak banget nih.
Oke. Jadi kalau ngasah itu butuh bener-bener, butuh bener-bener kesabaran, konsentrasi yang tinggi gitu abang-abangku, biar ngedapetin hasilnya maksimal. Jadi emang kalau baja mahal ya, biar kata tipis kayak gini, tetap diasahnya kita butuh kesabaran ya, karena ngerontokin matanya itu nggak gampang. Ini kan pada batu kasar ya, tapi buat ngerontokin matanya aja ya ini masih alot gitu ya, nggak bisa sebentaran. Biarin aja sampai lama, sabar kan mau nemuin hasil yang bagus. Kalau mau sampai ketemu hasil yang bagus ya sabar, karena segala sesuatunya kalau kita sabar insya Allah hasilnya bagus. Jadi innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini ujungnya nih, tuh ujungnya gitu-gituin biar dapat hasilnya sama. Jadi dari pangkal sampai ujung tajamnya insya Allah, kalau tajamnya sama enak tuh. Wah, udah enak banget ini. Ini kok ada media rambutnya gitu ya, buntut kambing atau buntut sapi diginiin udah pada nyangkut nih, udah enak kayak babe Haji Sidik. Nah sekarang kita finishing. Kalau udah dirasa kita raba udah cukup, kita finishing. Bagi yang belum bisa menggunakan dua tangan begini cara ngasahnya, kalian bisa melakukan secara bolak-balik gitu ya, ngasahnya misalkan gini gitu ya, terus balik lagi pisaunya. Kalian bisa ngasah kayak gini tuh, balik lagi pisaunya kayak gitu ya, bisa kalian ngelakuin hal kayak gitu. Yang penting sudut kemiringannya samain sederajat. Nah ini kita halusin. Ini insya Allah tempel di blos. Wah, ini enak banget ini. Ini tinggal ujungnya. Gitu ya, ujung pisaunya kita rapihin. Oh, ujung pisau juga udah aneh bikin tipis. Jadi insya Allah udah enak gitu ya. Nah ini cukup nih bang-bangku, ini menurut aneh udah cukup. Udah cukup, tinggal kita tes ya. Sebelum naik ke batu ini kita tes dulu hasil asahan di grid kasarnya. Kita stropping ya.
Kita stropping dulu buat abang-abangku semua. Ini insya Allah kita lihat nih. Kalau di satu batu ini aja udah bisa bener buat nyembelih, berarti ini bener-bener halus, bener-bener sampai bersih banget. Berarti ini bur matanya tinggal ditingkatin lagi. Ini udah bisa sebenarnya buat sembelihan, tapi nyeplosnya nggak seasik kalau kita finishing lagi pakai batu grit yang lebih halus. Nah ini kita tes aja ya. Bismillah ya. Nih tuh, Masya Allah, udah halus banget gitu ya. Nih tuh, udah enak banget ya, gregesnya dapat banget tuh kehalusannya tuh ya. Tinggal diturunin lagi, ditaikin lagi tingkatannya. Ini udah asik banget. Nih kita stropping lagi ya, terus kita tes di tisu. Sebenarnya tisu nggak jadi patokan nih. Di kertas tuh udah enak, udah halus, udah lancar tuh udah bisa buat sembelihan. Tisu mau orang sekarang buat gaya-gayaan aja. Nah, ambil tisunya dulu bentar. Ini ada dua, satu lagi kemana tisunya? Nah, oke. Bismillah. Gitu ya. Kita tes. Bismillah, nih kita tes masuk apa enggak tuh ya. Masuk ya, cuma greges banget. Ini kayak gini enak nih gregesnya gitu ya. Di leher juga kalau kayak gini wah nyangkut lengket gitu. Nah apalagi kalau dihalusin lagi ya tuh, lagi kalau dihalusin lagi enak banget gitu. Dan mungkin gitu aja, tinggal di finishing aja karena waktunya udah kelamaan, udah 32 menit tuh ya. Takut nontonnya kelamaan. Kecuali kalau emang bener-bener mau lihat Nasrullah aja channel buat di finishing, nanti kapan-kapan sampai finishing. Oke, mungkin itu aja buat abang-abangku, buat yang mau pesen-pesen silakan gitu ya, yang mau buat pesen baja-baja premium. Insya Allah untuk yang bengkel-bengkel sekarang kerjanya udah agak cepet ya, karena udah ganti bengkel. Insya Allah amanah juga. Oke, mungkin gitu aja. Mudah-mudahan, ayo doain kalian semua selalu mendapatkan rezeki, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, biar bisa jajan awet di Sultan Jakarta 88. Oke. Walaupun minkum ilaihi min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.